menyatakan orang-orang yang beriman itu tandanya yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang yang beriman itu tandanya kalau disebut asma Allah, ini hatinya bergerak, bergetar. Ya. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah SWT yang dengan nikmat karunia, berkah, taufik hidayahnya, kita pada kesempatan ini bisa hadir di ruangan ini, di masjid ini, dalam rangka acara rutin kita pengajian Ahad pagi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita sekaligus memberikan contoh tauladan kepada kita di dalam menjalankan syariat agama Islam. Sehingga kita yakin apabila Islam itu kita jalankan sesuai dengan panjang di akhirat kelak, insya Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak menyebut satu persatu karena di dalam Muhammadiyah ini saya adalah selaku orang tua. Ini orang tua. Jadi di dalam Muhammadiyah ini saya ini sebagai orang yang tua. Karena apa? Menurut seingat saya ini ditetapkan sebagai penasihat pimpinan cabang. Jadi penasihat itu biasanya lebih tua. Nih, walaupun umurnya mungkin ya ada yang lebih tua dari saya, tetapi di bidang organisasi saya ini dianggap yang paling tua. Para hadirin sekalian, kita semuanya kalau menurut para ahli ya psikologi, bahwa kalau kita ingin beruntung di dunia, ini sebenarnya simpel saja. Kita ingin beruntung di dunia, simpel saja. Nah, apa itu? Yang pertama, kalau kita buang air itu mudah, itu kita beruntung. Baik beruntung itu untuk air besar maupun air kecil. Sebab orang yang tidak mudah buang air, baik air besar maupun air kecil, itu merupakan satu penderitaan yang luar biasa. Jangan dikira hanya buang air itu tidak menguntungkan kita. Ini yang pertama. Sehingga karena itu menguntungkan kita, kalau kita akan buang air itu akan masuk ke tempat buang air itu kita berdoa kepada Allah. Kita keluar juga berdoa kepada Allah. Hanya agama Islam yang memberikan syariat akan masuk dan keluar dari tempat buang air itu berdoa kepada Allah. Ini agama yang lain tidak ada. Kemudian yang kedua, orang yang ingin beruntung di dunia itu kalau makan enak,
Loh, orang makan enak itu beruntung. Tidak semua orang itu makan enak. Kadang-kadang ada orang yang makanan itu hebat-hebat, tapi karena dia memiliki sesuatu apa, akhirnya dia makannya tidak enak. Yang tadinya manis terasa pahit, yang tadinya seger terasa tidak seger, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin beruntung di dunia itu, katanya ahli psikologi, ya. Ini yang ketiga adalah orang itu adalah hatinya tentram. Hati kita tentram itu satu keuntungan dalam kehidupan. Karena tidak semua orang itu hatinya mesti tentram, belum tentu orang itu hatinya bisa tentram. Kelihatannya hebat-hebat, ya, kemana-mana, kadang-kadang mendapatkan satu pengawalan dan lain sebagainya karena dia seorang pejabat, tapi belum tentu hatinya tentram. Kalau memang hatinya tentram, mestinya tidak perlu diawali orang lain. Orang lain tidak perlu mengamal. Karena apa? Karena hatinya tidak tentram, akhirnya orang lain dibutuhkan untuk mengamal dirinya. Nah, orang yang tidak tentram itu tidak bahagia, ya, tidak bahagia. Kemudian yang keempat, orang yang ingin bahagia, tentram, punya keuntungan di dunia itu adalah tidurnya nyenyak. Nah, ini yang bicara ini saya, tapi saya menirukan orang ahli ilmu jiwa, ya. Tidur nyenyak itu adalah satu karunia nikmat yang sangat luar biasa. Karena apa? Tidak semua orang bisa tidur nyenyak. Ini kadang-kadang kita ini tidur itu mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam tidak bisa tidur. Karena apa? Kita belum bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang hubungannya dengan dunia. Kelingan iki, kelingan kue, dan lain sebagainya. Sehingga kita ini tidak bisa meninggalkan kehidupan dunia. Karena itu orang yang bisa tidur nyenyak berarti pikirannya itu tentram, tenang, sehingga dunia itu dianggap sudah tidak ada, sudah di luar sudah. Akhirnya dia hanya memikirkan bagaimana ketentraman ini bisa terjadi dengan tidur yang nyenyak. Nah, 4 perkara itulah orang itu kalau ingin beruntung di dunia ini mesti ada di dalam dirinya. Kita sepele, tapi 4 hal itu belum tentu ada pada diri kita. Belum tentu. Mungkin diri kita itu hanya punya 2, mungkin hanya punya 1, atau mungkin punya 3. Yang punya keempat-empatnya ini kadang-kadang sulit. Jadi kadang-kadang 4 masalah yang kelihatan mudah ini, kita ini kadang-kadang ya, tapi tidak semuanya. Kadang-kadang memang sulit untuk diperoleh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Karena bagaimanapun juga saya memandang keimanan kita pada umumnya ini yang betul-betul mantap itu ya ada. Dibuktikan dengan kalau sholat kita di dalam masjid, di dalam surau, orang yang tidak mau berangkat sholat berjamaah ini lebih banyak daripada yang mau berangkat. Padahal orang yang tidak mau sholat berjamaah ini salah satu ciri khas orang itu memiliki sifat munafik, ngaku atau tidak memiliki sifat munafik. Ini oleh karena itulah maka kita dengan melihat adanya misalnya masjid kita, langgar kita, yang misalnya masjid itu ada 20 shaf, tapi yang terisi kadang-kadang hanya 1 shaf itu saja tidak lengkap. Langgar yang ada 5 shaf sampai 7 shaf, 1 shaf kadang-kadang tidak lengkap. Ini membuktikan keimanan kita secara umum itu masih kurang sempurna. Oleh karena itulah, maka kita berupaya di dalam kesempatan ini ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan kita. Nih. Satu ketika, ya, orang-orang Yahudi khususnya, ya, dan orang-orang Muslim pada umumnya, ini
bertanya kepada Nabi, karena dianggap Nabi itu tidak berbuat adil dalam masalah pembagian harta rampasan perang. Nah, ini kita menanyakan, kalau Nabi saja sudah dianggap tidak adil, lantas yang adil itu siapa? Nah, oleh karena itu kemudian Allah menurunkan ayat ya di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasulih. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Wa atiiullaha wa rasul in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun mir rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini jawaban dari Allah, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi, bahwa Nabi itu sudah berbuat adil, tapi mereka menganggap belum adil. Ya, Allah menyatakan mereka itu bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu yang memiliki hak mutlak adalah Allah dan Rasulullah. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah terhadap sesama kamu itu kamu perbaiki. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasulullah jika kamu mengaku diri kamu orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyatakan orang-orang yang beriman itu tandanya yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang yang beriman itu tandanya kalau disebut asma Allah ini hatinya bergerak, bergetar. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang kedua dan yang ketiga yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah kuat dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhannya. Siapa? Yaitu Allah. Siapa mereka yang dikatakan beriman tadi? Buktinya adalah alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama buktinya adalah dia itu rajin untuk menjalankan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah. Sudah tentu. Kemudian dan dari sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka, mereka mau menafkahkan. Nah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia yaitu surga. Kelihatannya kali ini dibaca itu saja kelihatannya mudah. Orang yang beriman itu ternyata tandanya yang pertama kalau dibacakan ayat Allah hatinya bergetar. Tapi nyatanya kita dibacakan ayat Allah bukan hatinya yang bergetar, tetapi lidah dan mulutnya, bibirnya yang bergetar. Saya tadi ada bacaan Al-Quran yang di belakang itu bergetar semua bibirnya. Yang bergetar bukan hatinya, tapi bibirnya. Ini. Padahal kalau kita menurut Rasulullah ada beberapa hal yang kita ini tidak boleh berbicara. Ya, kita ini haram berbicara pada saat misalnya yang pertama ada orang membaca Al-Quran. Yang kedua ada orang azan. Yang ketiga ada orang berkhutbah. Yang keempat ada orang sholat. Itu haram berbicara di dekatnya. Oleh karena itu saya pada kesempatan ini
selaku penasihat Muhammadiyah nasihati sesuk nenek wong maca Al-Qur'an ki menang. Karena apa? Itu diharamkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Ini termasuk para ulama sepakat kalau ada orang memberikan fatwa-fatwa tentang pemberangkatan jenazah, maaf saja ya, ini saya tuh oleh guru saya itu dulu pernah diajar, kalau ada orang berpidato memberangkatkan jenazah, diam. Walaupun itu tidak berasal dari Rasulullah langsung, tapi itu adalah jumhur ulama sepakat. Jumhur ulama sepakatnya, kalau dia berbicara pada saat ada orang mengantar jenazah dengan pidatonya, kok kita tidak diam? Padahal kalau kita diam, nanti kita pulang itu dapat pahala 1 qiraat. Tapi kalau kita berbicara pada saat orang mengantarkan jenazah itu, kata para ulama, kita pulang hampa, tidak dapat apa-apa, rugi. Ini makanya kalau layak, ini maaf saja ya, pada saat ada orang, pertama, jenazah dimandikan, jangan gesah. 2, jenazah dikafani, jangan ngomong sendiri. Ini, tetapi yang saya saksikan, kalau jenazah dikafani, yang ngafani itu kadang-kadang sambil guyon. Ini, sambil guyon. Sehingga saya selaku orang yang punya kewajiban ngafani zakat, zakat ya. Nah, mayat. Tapi alhamdulillah kesalahan saya diguyu itu berarti apa yang saya katakan itu didengarkan. Kalau tidak ada yang guyu berarti apa yang saya katakan tidak didengarkan. Ini. Sehingga saya pun juga ikut, ya. Saya pun juga ikut. Kadang-kadang dianu, ini tali ini kurang tuh. Saya katakan sunnahnya ini Pak 3. Makanya harus dipas 3. Ini. Kalau kita tidak ingin sunnah ya enggak dibuat 5 enggak apa-apa. 6 enggak apa-apa. Ini nanti mayat itu tidak bisa gerak. Ya, talinya banyak kan tidak bisa gerak, mulai ditali ratu. Ini yang pertama. Kemudian bukti kalau hati kita ini gemetar pada saat Allah disebut. Buktinya apa? Pada saat misalnya kita disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada waktu subuh, sehingga di sana ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, ada as-sholatu khairum minan naum dan seterusnya. Hati kita bergetar itu maksudnya kita ingin menjawab panggilan itu. Panggilan itu untuk apa? Kalau panggilan itu untuk sholat, kita datang di tempatnya. Panggilan itu. Sehingga itu dikatakan hati kita bergetar. Bukan kemudian kalau ada azan, wah, hatiku berubah ya. Karena aku gak wani nang masjid. Oh, ini hatiku berdek. Khawatir aku nang dalan malah repot. Nah, bukan. Yang dimaksud berdek hatinya itu dia ingin menanggapi itu panggilan untuk apa? Sekarang ini maaf saja ya. Panggilan azan itu dengan panggilan HP tidak ada sepadaman. Kalau panggilan HP kita itu tidur melter, ya, adem, ada panggilan HP rasanya sekarang merem cukup. Wis dikandani, kalau orang Muhammadiyah itu pegang HP pertama itu jangan langsung halo, pakai assalamualaikum. Ini. Berarti kita pegang HP itu secara islami. Nah, ini pegang langsung turun meripatnya mulai langsung halo. Nah, ini mestinya assalamualaikum, bahwa kita itu walaupun memegang HP yang kita utamakan adalah Islamnya. Oleh karena itu maka sekarang ini kita menyaksikan ternyata HP itu lebih kuasa daripada azan. Padahal azan itu adalah suara yang menyuarakan itu dari Rasulullah yang itu asalnya dari Allah.
Ini kata-kata Allah itu tidak menggetarkan hati kita, sehingga hati kita ini diberi panggilan adzan atau tidak sama saja. Nek gelem ya teko nang masjid, ra gelem ya apa-apa. Ini kita. Oleh karena itulah kita berupaya untuk bisa melaksanakan Islam itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu melaksanakan Islam khususnya sholat yang 5 waktu itu tidak pernah. Rasulullah itu sholat munfarid, sendirian itu tidak pernah, mesti berjamaah. Ini mesti berjamaah. Makanya orang yang tidak suka berjamaah ini berarti orang yang menyalahi sunnah Rasul, yang berarti akidahnya paling tidak kata Rasulullah adalah orang-orang yang punya sifat munafik. Ini laisa sholatu asqalu alal munafiqi minas subhi wal isya'i. Tidak ada sholat yang berat bagi orang-orang yang munafik, yaitu sholat subuh dan isya berjamaah. Kita pertanyakan pada diri kita sendiri, pernahkah kita sholat subuh tidak berjamaah? Pernahkah kita sholat isya tidak berjamaah dengan sengaja? Padahal kita punya waktu, kita nganggur medekut hanya karena alasan sehingga kita tidak sholat berjamaah isya dan subuh. Orang yang tidak berjamaah sholat isya dan subuh itu cuma memiliki tanda munafik, mesti ada. Tapi orang yang 5 waktu tidak sholat berjamaah itu orang munafik. 2 memiliki tanda, kalau 5 jelas itu punya, dia itu hatinya adalah hati orang munafik. Oleh karena itulah kita berhati-hati. Itu yang pertama. Jadi orang yang beriman ini ciri khas pertama, kalau dipanggil atau diucapkan nama Allah, hatinya bergetar, dalam artian kepingin memahami panggilan itu untuk apa. Kalau untuk sholat datang, kalau itu untuk misalnya zakat bayar, kalau itu untuk infak bayar, untuk sedekah bayar. Karena itu di daerah kita ini sebenarnya maaf saja, pintu surga itu menganga luar biasa. Pojok sana ada Masjid Al-Fajar, pojok sini dekat sini ada tempat yang masih kosong, ya, entah nanti calon jadi apa. Nanti di tengah-tengah di TK itu ada juga, di barat di LKSK ada pintu surga di mana-mana. Tetapi kadang-kadang kita justru pintu surga itu kita tutup sendiri. Jangan sampai keluar kemana-mana. Kita ini ada pengemis saja kadang-kadang pintu kita tutup. Ini, padahal pengemis itu adalah salah satu dari kewajiban kita dalam membayar zakat. Ini salah satunya adalah diberikan kepada para pengemis itu, salah satunya. Nah, oleh karena itulah kita berhati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu dia ditandai dengan kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau tadi disebut Allah, sekarang dibacakan ayat-ayat Allah. Ini dia itu ya di dalam hatinya ini benar-benar akan mendampak dirinya itu keimanan yang betul-betul lebih mantap. Karena itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, maka kita ini dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan diwajibkan untuk diam. Ini untuk diam. Karena itu yang bisa menilai siapa tadi yang berbicara adalah diri kita masing-masing. Tidak usah menunjuk temannya. Ini yang tidak usah menunjuk temannya. Oleh karena itulah kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat apa saja, ini akan menambah keimanannya semakin kuat. Ini dibacakan ayat-ayat tentang misalnya silaturahim. Kita suka bersilaturahim. Dulu pada saat
ya sekitar tahun 90 ya sampai 2000 ya. Oh, ya 90 sampai 1000 ya 2000 ya benar. Ini ada kebiasaan pengurus-pengurus pada waktu itu kalau ada satu pengurus yang sakit akan disambangi secara bersama-sama, bahkan diatur secara bergantian. Kalau itu di rumah itu jangan bersama-sama, tapi bergantian 2 orang atau 3 orang. Kemudian yang kedua, kalau berkunjung di tempat orang sakit jangan terlalu lama, diluai. Orang usah terlalu lama malah kesane. Wah, aku biyen tahu gue konco loro niki ya kaya sampean iki mati. Kita berkunjung kepada orang sakit itu tidak membicarakan sakitnya, tidak usah. Kita langsung saja setelah selesai ngomong-ngomong sementara, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama. 2-3 orang bersama. Setelah itu kita keluar. Besok orang lain datang. Besoknya yang lain datang. Sehingga kalau ada warga yang sakit pada waktu itu, seingat saya, jangankan warga, jangankan pengurus warga saja, kita endangi. Kita endangi pada waktu itu ya. Ini oleh karena itulah maka kita berharap nanti kalau ada anjuran untuk silaturahmi, ada anjuran untuk sholat berjamaah, ada anjuran untuk membayar zakat, bayar zakat, untuk infak dan seterusnya. Karena apa? Dengan adanya dibaca ayat-ayat Al-Quran, kita punya keyakinan bahwa ayat Al-Quran itu benar, tidak akan salah, dan kita mengikuti adalah sesuatu yang wajib. Karena apa? Keselamatan kita di akhirat ini hanya banyak bergantung kepada bagaimana kita meyakini dan menjalankan apa isi Al-Quran itu. Kalau kita sudah tidak yakin dengan Al-Quran, jangan berharap bisa hidup bahagia sejahtera di akhirat. Ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bertawakal itu hanya kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Jadi kalau kita bertawakal itu artinya kita pasrah kepada Allah. Kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah infak, kita sudah puasa, kita sudah haji dan lain sebagainya. Kemudian Allah masih mempertanyakan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu dengan yang kamu lakukan itu kamu sudah yakin masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Kamu engkau Gusti Allah belum pernah menguji kamu sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu. Masat humul ba'sahu wa darau wa zulzilu. Orang-orang sebelum kamu diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kegoncangan-kegoncangan di dalam hidup. Ini sehingga berkata para rasul dan orang-orang yang beriman berkata pada waktu itu, kapan pertolongan Allah itu datang? Dijawab oleh Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Inilah, oleh karena itulah, maka kalau kita memahami hal yang semacam ini, kita jangan kesusu yakin. Kita memang harus yakin, tapi jangan kesusu punya keyakinan. Sholat wae sih urung nemen sudah, aku dengan sholat saya mesti mlebu surga. Allah saja mempertanyakan, apakah kamu dengan ibadahmu yang seperti itu sudah yakin masuk surga? Nah ini, karena apa? Kita ini semua ibadah di dalam Islam ini adalah alat untuk kita masuk surga. Syahadat, kunci surga. Sholat, alat untuk masuk surga. Puasa, alat untuk masuk surga. Zakat, alat untuk masuk surga. Haji untuk surga. Ini. Jadi yang dijanjikan surga itu semuanya. Tidak hanya sholat, tidak ada ini dan itu. Semuanya. Tapi kuncinya pada syahadat. Artinya kuncinya pada keimanan. Kalau keimanannya itu lurus,
syahadatnya benar, dia insya Allah sholatnya, infaknya, zakatnya, puasanya, ya, kemudian hajinya, insya Allah benar. Tapi kalau syahadatnya itu sudah tidak benar, maka yang lainnya itu adalah kepalsuan luar biasa. Kepalsuan. Oleh karena itulah kita berupaya di dalam masalah ibadah ini, kita jangan sampai menganggap ringan. Allah yang penting sholat, Allah yang penting zakat. Bukan. Sholat itu jangan sampai mengatakan yang penting. Lu sholat mau perlu Allah yang penting sholat, mbak manira sholat. Kena bandingannya itu hanya kepada orang yang tidak sholat. Kamu sholat satu itu wis bener wis bener. Soalnya apa? Bandingannya dengan orang yang tidak sholat. Tapi yang dibandingkan itu misalnya orang yang sholat, maka kita ini harus merasa berfastabiqul khairat dengan kita, teman kita yang sama-sama sholat. Wah, aku datang nang masjid itu kok kalah ya karo Pak Suto. Sesuk aku tak datang lebih awal. Karena katanya Rasulullah datang ke masjid untuk sholat berjamaah yang awal itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Di dalam duduknya, ya, dalam nafasnya ini Allah selalu menambah dan menambah pahala. Sehingga dia dianggap sebagai orang yang sholat sunat terus menerus. Karena itu yang datang lebih awal, kemudian duduk diam, ini adalah yang paling sempurna. Oleh karena itu, orang yang sholat berjamaah itu saja tingkatannya, kalau sepengetahuan saya itu ada 5. Para ulama sepakat 5 tingkatan. Tingkatan yang paling afdol ini adalah sholat berjamaah datang sebelum azan karena dia sudah tahu bahwa ini waktunya sudah tiba. Periode yang kedua, ya, yang kedua ini adalah orang yang datang di tempat jamaah pada saat azan dikumandangkan. Yang ketiga, orang yang datang ke tempat sholat berjamaah setelah azan selesai. Yang keempat, orang yang datang di tempat jamaah pada saat iqamah. Dan yang paling asor, datang di tempat jamaah pada saat dia imam itu sudah membaca Allahu Akbar. Sehingga kalau orang ketinggalan imam membaca Allahu Akbar, ya, ketinggalan, maka dia itu termasuk makmum masbuk yang tidak sempurna. Masbuknya itu tidak sempurna. Tetapi kalau masih dia itu imamnya Allahu Akbar, kita masih bisa mengikuti, itu masbuk tapi masih bisa sempurna. Ini masbuk dari datangnya saja, bukan sholatnya. Oleh karena itulah, maka hendaknya kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Kita melakukan sesuatu itu memang sudah benar, tapi kebenaran kita ini nanti akan diuji oleh Allah. Dan Allah tahu hati kita dalam rangka melakukan kebenaran itu tingkatannya sampai seberapa, itu Allah tahu. Karena itu nanti yang bisa menguji kita, yang bisa menilai kita, ini hanya Allah. Pada saat kita berhadapan dengan Allah nanti, kita akan mengaku diri kita, bahwa diri kita ini benar-benar melakukan sesuatu hanya seperti itu. Makanya besok Allah itu kepada orang yang ahli beribadah, ya, ahli bertabligh, ahli berinfak, zakat dan sebagainya, ditanya, apakah kamu infak itu untuk dirimu sendiri atau untuk yang lain? Dia mengatakan, untuk saya infakkan kepada yang lain. Allah tahu kamu bohong. Apakah kamu sholat itu juga untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan, ini adalah untuk baktiku kepada engkau. Kamu bohong. Apa-apa, pada saat sholat Allahu Akbar masih ingat pada Allah. Tapi pada saat membaca Idul Fitri, sudah pikirannya itu sudah ada di pasar, sudah ada di sawah, sudah ada di toko, dan lain sebagainya. Ini, itu kita sadari.
Oleh karena itu kalau kita yang demikian itu ada pada diri kita, pada saat kita sholat kok ingat pasar, cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Makanya kemudian salah satu hadis Rasulullah, kalau kita tergoda terus seperti itu, di tengah-tengah kita membaca itu kita boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sholat kita wapi ning panggah kelingan liyane baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah membaca iya karena butuh iya karena nasta'in, kok tetap ingat kepada yang lain. Sebelum membaca kelanjutannya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Dengan bacaan itu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang betul-betul itu terlaknat. Ini. Dan kalau kita selalu mohon perlindungan kepada Allah, maka ini setan itu lama-kelamaan, wah, orang ini kok setiap ada sesuatu kok dikembalikan kepada Allah. Maka akhirnya dia setan itu pun juga menggoda itu ragu-ragu. Wong ira pati kena digodai. Digoda malah wadul karo Gusti Allah. Ini. Oleh karena itulah maka kita berupaya. Kita ini ibadah apa saja itu pasti setan itu mengikuti kita. Ini. Orang yang akan datang ke masjid, setan itu mengikutinya apa tuh? Undang-undang nama masjid. Nama jadi alon-alon. Mungkin nek sampan cepet-cepet sampan kesandung tiba malah rasikan masjid ini. Makanya dulu ada sahabat Nabi itu yang datang dari jauh, orangnya buta, ya, orangnya buta, tapi dia aktif. Nah, kemudian satu ketika dia sering kesandung. Setelah kesandung kok mesti yang diucapkan innalillah. Kesandung lagi innalillah. Kesandung lagi innalillah. Wah, orang buta ini kalau saya biarkan pahalanya lebih banyak. Makanya kemudian setan itu datang, orang buta ini dituntun biar tidak kesandung, biar pahalanya tidak bertambah. Jadi setan itu kalau ada pahala bertambah itu nggak rela. Makanya kalau kita kesandung baca innalillah, setan pegel misalnya. Pegel. Kalau kita ketemu dengan teman kita, kemudian kita misuh-misuh, walaupun itu guyon, setan tuh lah, kuwi lho sing cocok ini. Cocok ya. Nah, saya itu pernah pergi ke Malang, itu pernah ketemu dengan salah seorang dosen Unbra yang dulu pada waktu di Yayan Jember itu teman saya. Yang pertama diucapkan itu apa? Bukan kon alhamdulillah, bukan. Tapi yang diucapkan adalah jangan pucuki. Ya, itu yang diucapkan. Tapi orang sana itu memberikan pertanda kalau dia itu akrab. Kalau kita punya teman di Malang, di Surabaya, ucapan seperti itu kalau kita akrab justru sering mendengar. Ini. Makanya kalau di Banyuwangi itu ya saya itu pernah. Saya itu kalau ketemu saya ya di Rogo Jambi ke barat sedikit kira-kira 1,5 kilometer lebih. Saya itu bukan Karyono di saya itu. Saya itu langsung dibilang, waduh celeng. Direkin celeng, memang ireng gitu dicari. Nah, itu kalau itu sudah kebiasaan, tidak diniati untuk menghujat, itu memang di dalam agama itu ada toleransi. Cuma yang harus dijaga mulut. Di dalam agama mulut itu nomor satu. Makanya Rasulullah mengatakan salamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia itu hanya tergantung pada lisannya. Sehebat manusia itu ibadahnya bagaimana, pada saat akan mati dia mengucapkan sesuatu yang jelek. Ini, maka itu ketentuannya adalah ucapan yang terakhir itu jelek. Sebenarnya hebat, tapi ucapan terakhir misuh-misuh banget, jelek. Lain halnya dengan orang yang dia itu sebenarnya sudah tobat, tapi akan melakukan ibadah dan lain sebagainya, akan bertanya kepada siapa, dia bingung. Akan bertanya kepada siapa, dia bingung. Sebab semua orang sama.
Dia sebenarnya sudah tobat, ingin beribadah pada Allah. Akhirnya karena dia itu bingung akan bertanya ibadah itu yang bagaimana, akhirnya dia hanya meneguhkan imannya kepada Allah. Akhirnya pada saat akan meninggal dunia, dia mengucapkan La ilaha illallah. Dengan ucapan La ilaha illallah, dia sholat atau tidak, dia beribadah atau tidak, maka dia selamat karena mulutnya. Makanya manusia itu, kata Rasulullah, keselamatannya itu hanya tergantung pada mulut yang terakhir. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisan. Ini. Makanya kalau kita ingin selamat, lisan ini dijaga. Jaga. Ini. Jaga lisan itu bukan harus Jadi jaga lisan itu tidak harus ditutup. Maksudnya kalau kita bicara itu yang benar, yang baik-baik dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita semua harus juga tahu bahwa orang-orang yang sudah seperti itu harus dibuktikan dengan yang lain. Dibuktikan, Allah menyatakan bukti kalau orang itu melaksanakan 3 perkara tadi, bukti pokok itu ada 2. Yang pertama adalah sholatnya benar, ya, sholatnya benar. Kemudian yang kedua, infak sedekah zakatnya benar. Karena apa? Sholat ini merupakan satu ibadah vertikal kepada Allah yang tidak boleh digantikan oleh siapapun juga. Ini, jadi sholat itu tidak boleh digantikan kepada siapapun juga. Kita menunggui orang sakit. Waktunya sholat, orang sakit itu harus kita ingatkan, Bang, wektalipun sholat duhur, Bang, wektalipun sholat isya. Kok sampai orang sakit itu tidak tahu waktu sholat dan tidak diingatkan oleh yang menjaga? Yang dosa bukan yang sakit yang tidak sholat saja, tapi nanti misalnya masuk neraka, yang menjaga itu dulu masuk neraka lebih. Kenapa? Kamu menjaga orang sakit, lupa waktu sholat, kok tidak kamu ingatkan? Jadi kita tidak mengingat karena orang lain itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Padahal sementara kita ini sekarang, kalau kita menyalahkan orang lain harus betul-betul berhati-hati. Nah, tadi saya ngasih sana kok sudah mulai tolak-tolak di payung. Maaf saja, memang saya enggak bawa jam ya. Jadi ya mungkin ada kekurangannya, mohon maaf ya, walaupun masih kurang, tetapi kita anggap cukup. Jadi yang terakhir, kita harus menjaga lisan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.